Shalom, selamat siang. Perkenalkan nama saya Tasya Messi Taslia Suyanto dengan NIM 2170458. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi saya yaitu untuk memenuhi tugas MK Entomologi Kesehatan. Yaitu judul saya pada siang hari ini yaitu nyamuk sebagai vektor virus. Demam berdarah dengue. Yang pertama, demam berdarah dengue atau DBD sudah menjadi penyakit yang umum di Indonesia. Masyarakat Indonesia akan sudah terbiasa dengan datangnya penyakit ini karena memang penyakit demam berdarah selalu menjadi wabah setiap tahunnya. Kedua, penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus dengue yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopicus. Di Indonesia teridentifikasi ada 3 jenis nyamuk yang bisa menular virus dengue, yaitu yang pertama ada Aedes aegypti, kedua Aedes albopicus, dan ketiga Aedes scutellaris. Oke, perbedaan morfologi antara nyamuk Aedes aegypti yang betina dengan yang jantan terletak pada perbedaan morfologi antenanya. Aedes aegypti jantan memiliki antena berbulu lebat, sedangkan yang betina berbulu agak jarang atau tidak lebat. Seseorang yang di dalam darahnya mengandung virus dengue merupakan sumber penular demam berdarah dengue atau DBD. Virus dengue berada dalam darah selama 4-7 hari mulai 1 sampai 2 hari sebelum demam. Oke, bagaimana caranya? Yaitu pertama telur berwarna hitam dengan ukuran 0,80 mm berbentuk oval yang mengapung satu persatu pada permukaan air yang jernih atau menempel pada dinding tempat penampung air. Telur dapat bertahan sampai dengan 6 bulan di tempat kering. Yang kedua, jentik atau larva. Ada 4 tingkat instar jentik larva sesuai dengan pertumbuhan larva tersebut, yaitu instar 1 berukuran paling kecil yaitu 1-2 mm, instar 2 2,5 atau kurang 3 atau 3-8 mm, instar 3 lebih besar sedikit dari larva, instar 4 atau instar 5 berukuran paling besar 5 mm. Ketiga, pupa. Pupa berbentuk seperti koma, bentuknya lebih besar namun lebih ramping dibanding larva. Jentiknya pupa Aedes aegypti berukuran lebih keras jika dibandingkan dengan rata-rata pupa nyamuk lain. Keempat, nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata nyamuk lain dan mempunyai warna besar hitam dengan bintik-bintik putih pada bagian badan kaki. Habitat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tempat penampungan air atau TPA untuk keperluan sehari-hari seperti drum, tangki, reservoir, tempian, bak mandi atau WC, dan ember. Kedua, tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari seperti tempat minum burung, vas bunga, perangkap semut, bak kontrol pembuangan air, tempat pembuangan air, kulkas atau dispenser, talang air yang tersumbat barang-barang bekas, seperti contoh ban, kaleng, botol plastik, dan lain-lain. Yang ketiga, tempat penampungan air alamiah seperti lubang pohon, lubang batu, pelepah daun, tempurung kelapa, pelepas pisang, dan potongan bambu, dan tempurung coklat atau karet, dan lain-lainnya. Oke, setelah keluar dari pupa, nyamuk istirahat di permukaan air untuk sementara waktu. Beberapa saat setelah itu, sayap merenggang menjadi kaku sehingga nyamuk mampu terbang mencari makanan. Nyamuk Aedes aegypti jantan menghisap cairan tubuh atau sari bunga untuk keperluan hidupnya, sedangkan yang betina menghisap darah. Nyamuk betina ini lebih menyukai darah manusia daripada hewan. Bersifat antrofolik, darah diperlukan untuk pematangan sel telur agar dapat menetas. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengembangan telur, mulai dari nyamuk menghisap darah sampai telur dikeluarkan, waktunya bervariasi 3-4 hari.
Aktivitas menggigit nyamuk Aedes aegypti biasanya mulai dari pagi dan petang dengan dua puncak aktivitas antara pukul 9 sampai 10 dan pukul 4 sore sampai 5 sore. Aegypti mempunyai kebiasaan menghisap 48 darah berulang kali dalam satu hari, gontoprik untuk memenuhi lambungnya dengan darah. Dengan demikian, ini sangat efektif sebagai penurun penyakit. Setelah menghisap darah, nyamuk akan beristirahat pada tempat yang gelap dan lembab di dalam atau di luar rumah. Dengan berdekatan dengan habitat perkembangbiakan, pada tempat tersebut, nyamuk menunggu proses pematangan telurnya. Setelah beristirahat dan proses pematangan telur selesai, nyamuk betina akan meletakkan telurnya di atas permukaan air. Kemudian telur menepi dan melekat pada dinding-dinding habitat perkembangbiakan. Penyebab demam berdarah dengue atau DBD. Oke. DBD disebabkan virus dengue, suatu arbovirus termasuk famili Flaviviridae yang berukuran 35 sampai 45 nm. DBD kebanyakan asimptomatik dengan gejala klinis yang bervariasi dari ringan sampai berat. Dengue hemorrhagic fever (DHF) dan dengue shock syndrome atau DSS. Vaskulopati pada DBD ditandai dengan kebocoran pembuluh kapiler dengan kelainan regulasi hematologis, dan pada DSS terjadi shock hipovolemik. Virus dengue merupakan virus RNA untai tunggal terdiri dari 4 serotipe, yaitu DNF atau 1, DNF2, DNF3, dan DNF4. Halstead 2008, virus dengue masuk dalam kelompok sergrup di antara flavivirus yang ditukarkan nyamuk menunjukkan hubungan filogenetik dengan kelompok virus Chimpanzee, encephalitis, dan demam kuning. Oke, mekanisme penularan. DBD ditularkan oleh Arthropoda, yaitu nyamuk aegypti sebagai vektor utama dan albopictus sebagai kofektor. Virus dengan dapat tetap hidup survive di alam lewat dua mekanisme. Mekanisme pertama melalui transmisi vertikal dalam tubuh nyamuk. Virus ditularkan oleh nyamuk betina pada telurnya dan rantingnya yang akan menjadi nyamuk atau ditularkan dari nyamuk jantan pada nyamuk betina melalui kontak seksual. Oke, ini daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih.